Dari awal itu kami ingin mengajukannya sebagai PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa ya. Awalnya kami berangkat dari jumlah pohon sukun yang cukup banyak di sekitaran lingkungan kami. Kemudian secara statistik juga ternyata ada banyak pohon sukun yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Meskipun begitu kami melakukan inisiatif untuk melakukan riset pustaka karena tidak ada biaya apapun untuk melakukan kajian seperti itu. Kami melakukan riset kepustakaan, misalnya dari artikel ilmiah, manfaatnya apa saja sih dari pohon sukun itu, baik mungkin dari buahnya, dari kulit pohonnya, atau mungkin dari daunnya. Nah, dari riset yang kami dapatkan, kami temukan bahwa pohon sukun itu khususnya pada daunnya itu mengandung banyak enzim saponin, flavonoid, serta tanin yang bisa digunakan untuk antimikroba khususnya bagi Streptococcus mutan yang menjadi penyebab karies gigi. Dari riset itu kemudian kami kuatkan lagi dari temuan bahwa 60% penduduk dunia itu mengalami gigi berlubang atau karies gigi. Dari sana kami mengajukan proposal untuk ke Kemendikbud serta UGM dan alhamdulillah bersambut. Mereka memberikan kami dukungan biaya untuk melakukan riset dan alhamdulillahnya karena biaya tersebut semua ide yang kami punya itu nggak berakhir sebagai sebuah ide pepesan kosong ibaratnya begitu, sehingga kami bisa membuat produk obat kumur berbahan dasar daun sukun, mosaik atau mouthwash organik. Nah, untuk penelitiannya sendiri, penelitiannya kami lakukan di Fakultas Teknologi Pertanian dan di situ kami bekerja sama juga dengan teman dari kedokteran gigi gitu untuk lebih mendalami mengenai penyakit di karies giginya. Kemudian untuk hasilnya sendiri, kami mendapatkan temuan yang menarik yaitu warna yang tadi keruh. Kemudian itu yang menjadi tantangan tentunya bagi kami, bagaimana kami menciptakan suatu produk dengan warna yang menarik, karena tentu konsumen memiliki preferensi yang berbeda. Ada konsumen yang senang dengan warna yang jernih, ada juga yang keruh gitu. Terus kemudian yang kedua juga temuan dari aroma, tentu daun sukun memiliki aroma yang sangat pekat. Di situ juga menimbulkan banyak preferensi dari konsumen setelah dilakukan uji sensoris. Ada yang suka dengan bau yang pekat, ada juga yang kurang suka, dan tentunya itu menjadi tantangan yang cukup sulit bagi kami gitu, sehingga kami perlu melakukan formulasi lebih mendalam dan juga mendapatkan formulasi terbaik untuk diproduksi selanjutnya. Dari situ kami berangkat untuk bagaimana kita mengembangkan sebuah obat kumur. Sebenarnya ada produk-produk lain seperti katakanlah permen atau katakanlah tepung sukun, tetapi yang paling visible atau layak untuk dikembangkan itu obat kumur. Kurang lebihnya seperti itu. Dari produksi sendiri ya, produk sukun itu ketika diekstraksi itu mengeluarkan bau dan aroma yang khas. Mungkin kalau kita pernah bikin olahan seperti roti atau bahan apapun dari pohon sukun atau buahnya itu ada bau khasnya sendiri ya. Cuma untuk di daun itu ketika diekstraksi baunya itu benar-benar tajam dan itu akan masuk juga bahkan setelah prosesnya dilalui. Sehingga kami berpikir kayaknya ini tidak bisa kalau misal kita menggunakan obat kumur tetapi aromanya seperti ini. Jadi kita harus menambahkan formulasi yang lain seperti katakanlah kayu manis, cengkeh, serta daun mint untuk tambahan obat tersebut yang juga organik. Tapi dari proses tersebut juga mengalami kendala lagi seperti katakanlah kenampakan seperti obat kumur itu kan seharusnya itu warnanya clear atau bening ya. Sedangkan ketika kita melakukan percobaan itu dia bentuknya jadi seperti jamu beras kencur sehingga dia keruh dan gelap gitu. Sehingga kami harus melakukan formulasi ulang beberapa kali sampai sekitar 4 kali sehingga kami menemukan satu formulasi yang dirasa bisa diterima oleh pasar. Kemudian untuk bagaimana kami mendapatkan daun sukunnya sendiri, itu kami memetik daun sukun di salah satu desa yang ada di Bantul begitu. Dan daun sukun yang kami gunakan sendiri itu daun sukun yang tentunya masih muda dan juga yang warnanya masih hijau-hijau gitu. Bukan daun sukun yang kayak udah layu terus jatuh, atau daun sukun yang sudah warnanya kuning. Tentunya
Banyak sekali untuk aspek dari ramah lingkungan. Yang pertama karena kami menggunakan bahan-bahan alami seperti cengkeh, kemudian daun sukunnya sendiri itu kami rebus sendiri dan kemudian kami ambil dari hasil rebusannya itu, kemudian dari cengkeh juga kayu manisnya itu kami gunakan secara alami, itu kami haluskan kemudian kami campurkan. Dan juga untuk dari peppermintnya sendiri itu kami menggunakan essential oil, jadi bukan alami, karena setelah kami melakukan uji coba itu rasa mintnya tidak kuat gitu sehingga konsumen kurang suka. Dan untuk memenuhi tadi kebutuhan konsumen, akhirnya kami menggunakan essential oil untuk penambah rasa mintnya tuh. Dan untuk bahan-bahan lainnya kami menggunakan alami. Dan kemudian yang kedua, untuk dari kemasannya sendiri itu juga kami menggunakan kemasan PET. Dan sebelumnya kami memang ingin menggunakan kemasan RPET yang lebih ramah lingkungan, tapi karena di Indonesia itu kemasan RPET sangat terbatas, sehingga kami tetap untuk bagaimana sih caranya agar kemasan yang kami buat, yang kami pakai ini bisa menjaga kualitas produk ini agar tetap baik dan juga kemasannya ini bisa ramah lingkungan dan bisa digunakan kembali, itu kami menggunakan kemasan PET begitu. Untuk dari produk kesehatan mungkin yang harus digarisbawahi pertama itu adalah produk kesehatan itu harus aman dan bisa menjawab manfaat yang sudah kita tawarkan ya, sehingga mungkin pengujian dan penelitiannya itu efektivitasnya itu harus lebih ditingkatkan lagi dan diperhatikan lagi. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini bisa satu merealisasikan ide kami, kemudian dari Mosaik sendiri atau Mouthwash Organik bisa membangun sebuah habit atau kebiasaan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian dari ide kami bisa mengajak lebih banyak orang berkolaborasi dalam kemaslahatan atau kebaikan masyarakat dari berbagai bidang, mungkin dari Mouthwash sendiri seperti katakanlah dari ahli farmasi, dari ahli produksi, dari ahli pemasaran, dari ahli kesehatan masyarakat, semua saling berkolaborasi, saling membangun negeri menggunakan idenya masing-masing sehingga kemajuan Indonesia semakin nyata.